Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fazira dengan NIM 1905692010993, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Kapita Selektor dengan dosen pengampu Ibu Marisa Elsera, SOS, MSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang dampak COVID terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Nah, jadi pengertian virus corona. Virus corona ini adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Nah, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi efek corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 380 Celcius, batuk, dan juga sesak napas. Nah, jadi virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk saat ini negara Indonesia. Nah, virus corona memberikan dampak yang cukup luas kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhannya, masyarakat ini bekerja sesuai dengan keahliannya guna mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi untuk pekerja atau masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi akan mudah untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan yang tinggi pula. Namun, untuk pekerja atau masyarakat yang pendidikannya rendah akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Karena apa? Karena terdampak pada COVID-19 ini. Nah, menurut Idris 2011 halaman 220 menyatakan bahwa pendidikan ini merupakan bagian dari kondisi sosial ekonomi yang dimana dalam kaitan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, pendidikan ini sebagai bagian dari sosial budaya turut berpengaruh pada perubahan sosial budaya dan juga sosial ekonomi pada masyarakat. Nah, adapun pengertian dampak COVID-19 ini, berbagai macam kebijakan itu telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Nah, pemerintah ini harus memilih kebijakan dari jalur 2 arah dalam menangani pandemi ini. Pemerintah harus melihat kebijakan pencegahan atau substantif dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian. Nah, kedua kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi dari kebijakan tersebut. Nah, pemerintah harus bersikap dalam mengambil kebijakan strategi. Jika pemerintah tidak siap, maka akan terdampak pada perencanaan sosial dan akan sangat mudah terjadi konflik-konflik lain yang tidak diinginkan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah akan membawakan berbagai dampak. Salah satunya yang akan kita bahas pada topik ini adalah dampak ekonomi. Nah, kemudian, apa sih pengertian dari ekonomi? Jadi, ekonomi itu ialah salah satu fondasi yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, dapat dipastikan dalam sehari-hari kehidupan yang ada pada masyarakat selalu bersangkutan dengan kebutuhan ekonomi. Nah, adanya ekonomi ini dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi kan? Nah, jadi sangat penting adanya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk membuat aturan kebijakan tentang perekonomian dan menjamin ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, warga negara terlebih khususnya yang ada di Indonesia yang lebih memprioritaskan diri sebagai negara kesejahteraan. Nah, di dalam sebuah konsep negara kesejahteraan ialah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek yang mencakup kehidupan. Nah, termasuk juga dari bidang ekonomi. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi ini juga merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional di dalam sebuah negara. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi yang baik ini akan dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional yang baik pula. Nah, yang dimana masyarakat ini sedang mengalami krisis ekonomi karena terdampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Nah, jadi penghasilan dan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut sebelum COVID itu bisa mendapat 100%. Namun, sesudah adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya
penurunan pendapatan bagi masyarakat itu sekitar 50%. Nah, oleh sebab itu sangat sulit mencari solusi atau evaluasi dan dicukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dampak COVID terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.